Akhirnya setelah sekian lama aku positif juga. Halo teman-teman semua, selamat pagi. Hari ini hari Selasa tanggal 6 September pukul 7.07 menit. Ulan akan sedikit memberikan kayak apa ya, informasi karena ada sedikit berita sedih. 2 hari lalu, tepatnya di tanggal 4 ya, hari Minggu, pukulnya kurang lebih pukul 9 malam aku ada tes COVID-19 dan hasilnya positif ya. Ini 2 garis ya. Nah kan ada 2 garisnya, atas sama bawah. Tapi alhamdulillah gejala yang aku alami itu nggak teruk ya, hanya kayak sakit kepala, selesma, batuk, terus panas, kayak orang influenza atau selesma biasa gitu ya, sedang-sedang gitu ya. Mungkin kalau dikategorikan mungkin dalam kategori 2 atau kategori 3 gitu ya. Kalau di Brunei Darussalam kan dikategorikan antara 1 sampai ke 5. Yang teruk itu 4 dan 5 itu memerlukan alat bantu pernafasan. Ulan alhamdulillah nggak sampai itu, dan ini hari ketiga alhamdulillah sudah boleh turun ke bawah. Dan pada hari ini Ulan akan melakukan PCR di salah satu klinik di Tulung Agung, karena ya guys, macam anyel gitu loh bahasa Jawanya. Keluarga aku itu nggak percaya kalau aku itu positif COVID, padahal aku sudah menyatakan dengan terang-terangan bahwa aku ini positif COVID. Aku nggak malu, nggak juga sedih, nggak juga apa. Mungkin mereka tuh berpikiran takutnya aku itu down mental aku atau gimana gitu ya. Tapi aku sudah legowo. Setiap orang boleh saja terkena COVID kan, dan COVID itu bukan sebuah penyakit yang memalukan. Kemarin aku dengan gagahnya guys, waktu si Amel kena, nenek aku kena, keluargaku banyak yang macam kayak kena sindrom gitu, aku bilang waktu aku di Brunei, hey, di gelombang 1 aku lolos, gelombang kedua aku lolos, gelombang ketiga aku lolos. Dan baru saat ini yang katanya itu kasusnya itu sudah menurun, melandai, malah aku kena ya. Jadi teman-teman semua harus tetap jaga protokol kesehatan, pakai selalu maskernya dimanapun kalian berada, apalagi saat berhimpit-himpit berada di keramaian. Karena pada tanggal 1 September kemarin aku ada melihat bazar atau perayaan di pusat kota Tulung Agung itu, aku lalai guys, aku nggak pakai masker karena aku merasa sudah jagoan. Aku merasa sudah hero gitu ya di gelombang 1, 2, 3 itu. Oh, aku nggak kena, tapi aku tetap percaya COVID itu ada ya. Aku nggak kena, wah ternyata imunku, antibodi aku itu pasti kuat. Apalagi aku sudah 3 dosis vaksin. Tapi ya ternyata aku kena juga. Ini badan aku masih agak sedikit panas dingin, tapi nggak parah, nggak seteruk kemarin ya. Si Amel akan antar aku untuk PCR karena ini cuman antigen ya. Antigen itu katanya keakuratannya itu kurang seberapa bagus. Jadi aku akan melakukan PCR sebagai pembuktian ya bahwa aku ini benar-benar terkena COVID. Doakan semoga Ulan segera diberikan kesembuhan dan segera diberikan negatif dari COVID-19. Si Cimel akan ngantar, aku akan duduk di belakang saja, tapi tetap pakai masker ya. Si Cimel pun tidurnya tuh alih-alih di bilik sebelah ya, nggak jadi satu sama aku. Itu badan masih terasa lemah guys. Ini hari ke-3 mungkin ya, Minggu, Senin, Selasa ya. Hari ke-3. Yuk. Sekitarnya. Tapi pakai AC nggak? Matiin aja. Iya, sini tak buka juga. Sebelah sing sana mau buka. Cermin ku suruh buka ya. Tuh cermin dibuka, si arah si Amel juga dibuka. Cimel drive di depan, aku duduk belakang. Bagi teman-teman yang pernah COVID, boleh sharing ya di bawah bagaimana gejala yang kalian pernah alami. Kalau aku di hari pertama itu panas, menggigil gitu ya, tengah hari itu terasa badan tuh dingin gitu. Terus selesma atau influenza. Kemudian
apalagi sakit kepala tuh di hari kedua. Terus ada batuk berdahaknya juga sampai sekarang. Sekarang ini masih agak sedikit ya demam-demam gitu. Terus nggak ada sih sampai sesak nafas, nggak sampai memerlukan alat bantu pernafasan, enggak ya. Karena imun aku yang lumayan oke, atau karena aku sudah 3 dosis ya. Padahal dosis ketiga aku itu aku ambil kalau nggak salah di bulan Januari ya. Sudah 8 bulan yang lalu ya, harusnya sudah ke dosis keempat ya. Dosis 1 kedua aku mendapatkan Moderna, yang ketiganya itu Pfizer ya. Jadi beda ya antara dosis 1 2 sama, yang ketiga baru beda dapat Pfizer. Aku menuju ke klinik itu nggak seberapa jauh dari tempat aku, dan klinik ini aku sudah beberapa kali melakukan swab, tapi PCR-nya belum pernah. Kayaknya PCR-nya itu hasilnya baru dapat besoknya ya, dan akan masuk di Peduli Lindungi. Kenapa aku suruh masukkan ke Peduli Lindungi? Aku pengen mendapatkan recovery letter ya. Kalau kita dapat recovery letter, kalau ke sebuah negara yang masih memerlukan tes PCR, kita tidak diwajibkan untuk melakukan PCR selama 90 hari ke depan ya. Jadi harap-harap Indonesia juga mengeluarkan recovery letter seperti negara Brunei Darussalam. Aku di Brunei kan juga rutin ya, kayak apa itu guys, tes seperti ini ya, sampai aku beli 1 karton, dan itu nggak pernah aku dapat hasil 2 garis seperti ini. Kadang aku berpikir, akurat kan enggak nih ya, karena aku kan juga salesma kadang ya. Baru hari ini aku dapat 2 hasil seperti ini. Sakit itu nggak enak guys, jangan sampai kalian merasakan seperti yang aku alami ya. Bener-bener aduh, nggak enak banget. Lebih baik nggak usah sakit ya. Makan nggak enak, tidur nggak nyenyak, badan sakit semua. Ini rasa kayak flu tulang gitu, badan tuh macam kayak istilah orang Jawanya digepui gitu, dipukul-pukul gitu lah rasanya. Untuk naik turun tangga saja rasanya ya Allah kayak gemetar gitu ya. Makan apa saja itu nggak terasa enak. Si Cimel kadang mau beliin apa, ya udah apa saja, orang rasanya juga sama. Kadang orang kalau sakit kan ditanyain mau makan enak apa, nggak kan terasa enak, percuma saja. Makan nasi sama garam pun sama saja dengan makan nasi sama satay ya. Nggak ada jauh beda. Berapa hari? Dulu Cimel kan pernah sakit juga ya. Dia 4 ke 5 hari baru oke ya. Ini aku masih hari ketiga, mungkin besok sudah lumayan ya. Tadi pun sudah dapat turun ke bawah, sudah bikin kopi. Kliniknya sebelah itu ya. Nah itu kliniknya. Buka ya sudah. Oh iya, udah buka. Ultra Medica. Loh, kok macam berubah? Oh, kayak direnovasi. Udah di klinik, dan hasilnya ternyata besok sore. Si Cima lagi ngisiin data. Ada 2 jam loh. Tidak ada. Tinggal bentar. Oh, nomornya. Bentar. Surat pernyataan PCR. Oke. Si Dudut pun tertularkan karena di hari Minggu kan dia aku gendong-gendongan, deket sama aku kan. Jadi saat ini dia lagi ikut-ikutan panas. Harap-harap nggak sampai ke COVID juga ya. Anak kecil gitu kalau mau di swab itu kasihan banget juga kan. Jadi swabnya di lantai 2. Ya Allah, sempit banget liftnya Mel. Ini kalau 5 orang udah muat ini. Cuma segini guys. Tapi lumayan oke lah ultra sekarang ya. Sima kan ada juga ya Mel? Iya, belum buka. Belum buka Sima. Sima itu lebih besar guys. Di lantai 2. Di sini ya, tapi kayaknya aku nggak dapat ambil video ya. Wow, bersih banget guys. Labnya Tulung Agung punya lu, keren. Kayak swabnya nanti di sini ya. Aku tuh sudah kenyang di swab guys. Sudah berapa kali ya, nggak di Brunei, Indonesia, kenyang di swab. Si Cima yang kesuruh bayar ya. Tadi kalau di sini gitu PCR gitu 3 lubang guys. Jadi sini 2 sama tenggorokan 1.
tadi itu agak tualem gitu ya dia nyucupnya, jadi sampai aku batuk muntah. Berapa Mel? 325 kan biasa 275 ya Mel? Oh, di sini standarnya lain karena kan dikirim ke Surabaya kan. Di sini nggak dapat bikin PCR-nya sendiri, yang dapat swab saja. Alatnya itu mungkin nggak ada. Kalau di Kediri 275, di sini 275 Pak. Administrasi dan lain-lain. oh ada administrasi ya. Coba lihat. Iya. PCR swab test 275 memang. Administrasi dan lain-lainnya 50.000. Jadi 325. Tapi masih lebih murah sih daripada di luar negeri kan ya. Hasilnya besok sore masuk ke aplikasi Peduli Lindungi ya, aplikasi yang ada di Indonesia. Dan aku tanya tadi, apakah ada recovery letter? Biasanya kan kalau di Brunei selepas 7 hari gitu, orang yang positif COVID itu dia mendapatkan recovery letter ya. Di sini katanya nggak ada. Dia akan negatif sendiri Bu selepas 14 hari. Jadi posisi si Peduli Lindunginya itu akan hijau selepas 14 hari. Terus recovery letter yang kita bebas PCR sampai 90 hari itu ada nggak? Nggak ada katanya. Kok bisa ya? Nggak ada recovery letter, padahal kalau ada recovery letter, kita ke sebuah negara, kita tidak diwajibkan untuk PCR selama 90 hari ke depan selepas kita melakukan PCR test ya. Di sini ternyata nggak ada. Makku tuh ya, ada saja nyuci rumah, garasi dicuci. Ya Allah. Buat naik tangga saja lemah badan. Hasilnya tuh baru besok sore ya, jam 5-an gitu ya. Jadi ini penungguan. Tapi aku sudah yakin sih kalau aku tuh memang bener-bener positif ya. Macam berapa anak tangga cuma 19 ya ini. Itu rasanya sudah jantungnya tuh berdebar gitu ya Allah. COVID. Aku mau rehat lagi guys, mau tidur. Ini cermin, bukan cermin apa ya? Tabir. Terus apalagi ini? Pintunya aku buka buat sirkulasi udara ya. Sorry ya kamar aku berantakan, karena aku nggak mampu buat kerja apa-apa. Si Cimelnya juga sibuk kesana kesini. Jadi ya udahlah seadanya saja untuk sementara ini ya. Rumah kotor lah, apalah, berantakan lah. Yang penting aku sehat dulu. Nanti kalau aku sudah sehat kan aku boleh beres-beres lagi. Tuh di sana tuh segala macam obat, mulai dari vitamin C, obat penurun panas, terus apa itu larutan penyegar buat tenggorokan, macam-macam obat. Ya Allah, badanku ini full dengan obat. Rasanya mulut tuh sudah pahit. Mau rehat, mau tidur. Udah kamu transfer. Besok aku update lagi hasilnya seperti apa. Apakah positif seperti yang sudah aku buat ERT atau antigen kemarin 2 hari yang lalu, atau antigenku itu ada kesalahan. Sebenarnya aku negatif, tapi karena aku ada selesma jadi positif, atau memang benar-benar aku itu positif. Tapi menurut keyakinan aku ya, aku memang positif COVID ya, bukan kayak apa ya, macam halusinasi atau fata morgana. Memang benar-benar positif ya, karena memang di Brunei aku berulang kali swab sendiri itu, aku nggak pernah mendapatkan 2 garis. Walaupun aku sering selesma ya, selesma yang kayak alergik kena debu gitu saja aku terus swab guys di Brunei gitu, dan hasilnya itu 1 garis saja. Baru kali ini aku pun terkejut, ternyata aku positif COVID gitu ya, 2 garis. Bener-bener amazing banget bagi aku ya, mendapatkan 2 garis yang selama ini 2 tahun COVID aku nggak pernah mendapatkan 2 garis. Aku bener-bener strong Wonder Woman. Bener-bener hebat bagi aku boleh bertahan sampai bergelombang-gelombang dan akhirnya jatuh
jatuh saat COVID sudah mungkin hampir mereda ya. Hanya karena kecuaian aku, kelalaian aku merasa diriku ini sudah wow, hebat ya. Ternyata boleh juga drop, boleh juga terkena ya, boleh juga ambruk istilah Jawanya. Ya Allah, jangan sampai terjadi pada teman-teman semua ya. The next day. Tepat tadi di pukul 10.20 ada WhatsApp dari tempat aku PCR kemarin di Klinik Ultra Medika Tulung Agung. Hasilnya adalah ya positif. CT value-ku 16.45. Sementara CT value untuk Gen N itu 16.17. Rendah banget ya, padahal untuk menuju ke negatif itu CT value setidaknya adalah 38 atau 40 ke atas ya. Jadi masih sangat jauh. Kemarin tuh bener-bener aku masih hebat-hebatnya COVID-nya, kayak masih parah-parahnya lah gitulah ya. Dan aku juga ada WhatsApp dari Kemenkes RI. Di sini karena nomor induk kependudukan aku kan terdaftar ya, aku sebagai warga negara Indonesia, jadi aku berhak untuk mendapatkan konsultasi dokter secara gratis melalui telemedicine. Berhak mendapatkan paket obat yang diberikan berupa paket E atau paket B yang bisa diambil di apotek Kimia Farma dan pengiriman melalui si cepat langsung ke rumah secara gratis, karena aku kan melakukan isoman atau karantina mandiri di rumah ya. Jadi aku akan coba hubungi untuk mengambil paket obatnya ya. Lumayan kan gratis ya, alhamdulillah. Di Indonesia pun ada layanan seperti ini juga. Kalau di Brunei ada paket kayak sembako bagi orang yang isolasi di rumah ya. Tapi di sini alhamdulillah kita dapat paket obat juga dari Kemenkes atau Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Ini terverifikasi bener-bener WhatsApp dari Kemenkes RI ya, ada centang hijaunya ya. Jadi ini no abal-abal ya. Aku coba akan minta obat gratisnya. Suaraku masih sengau guys, tapi sudah agak lumayan. Hari ini adalah hari keempat. Dan peduli lindungi aku automatically merah. Dan di sini ternyata isomannya itu adalah 10 hari ya. Aku lagi berperang melawan virus-virus COVID di dalam tubuh aku karena CT value aku sangat rendah banget. Kalau di angka 16 itu katanya virus COVID-19 yang ada di dalam tubuh kita itu lagi banyak-banyaknya. Jadi ini aku lagi bertarung, lagi bertempur ya guys. Dengan cara berehat, makan, tidur, minum obat, itu saja selama sudah Minggu, Senin, Selasa, Rabu 4 hari ini ya. Doakan di hari ke-7 aku mendapatkan hasil negatif ya. Walaupun isoman di Indonesia itu harus dilaksanakan selama 10 hari ke depan ya. Beda dengan di Brunei. Kalau di Brunei hanya 7 hari saja. Dan akhirnya aku dapat obat dari puskesmas karena si Cimel sama ibu kan close contact. Jadi tadi itu di swab dan alhamdulillah hasil kedua-duanya itu negatif. Ini kayaknya obat mahal, yang ini oseltamivir fosfat ya. Ini kayaknya obat yang diresepkan khas untuk pasien bergejala COVID yang ringan ya. Ini harga eceran tertingginya, wow gila, 200.000 lebih guys segini. 20 ringgit ini ya untuk isi 10 ini ya, 2 kali sehari. Terus ini vitamin, aku sudah ada vitamin. Terus aku dapat lagi vitamin C nih kayaknya ya. Ini juga dapat banyak kan vitamin sih. Heidi 500 tablet kunyah. Terus ini kayaknya Ambroxol, itu macam kayak antibiotik ini ya, Ambroxol ini ya. Pihak dari puskesmas atau klinik kesehatan kayak yang di mukim-mukim gitu ya, kalau di Indonesia di kecamatan, yang membagi. Jadi mereka yang terus kayak mengassist aku sampai aku sembuh ya. Kalau ada apa-apa aku tinggal WhatsApp atau kalau ada keluhan gitu ya. 1 week later. Ya Allah guys, aku nervous banget. Ini baru saja aku swab antigen setelah
hampir 1 minggu lamanya aku kuarantin di rumah ya. Jadi di aplikasi Peduli Lindungi tadi itu sudah diizinkan kalau sekiranya kita mau untuk melakukan PCR atau antigen ya. Sorry aku nggak pakai kamera vlog, aku nggak bawa tadi karena memang sengaja aku nggak bawa, nggak mau record. Kayaknya aku nervous banget, ini hasilnya belum aku buka. Ini pertama kali kita buka bareng-bareng dan hasilnya negatif, ya Allah Tuhan. Alhamdulillah akhirnya aku negatif hari ini setelah 1 minggu ya, walaupun masih ada agak sedikit batuk-batuk tapi ya kadang kala gitu ya. Ya Allah akhirnya akhirnya aku sudah bebas dari COVID-19 setelah 1 minggu ya. Dari hari Minggu ada 7 ke 8 hari aku karantina di rumah tanpa kemana-mana, alhamdulillah ya. Lepas ini aku harus be careful banget, harus benar-benar menjaga diri aku jangan sampai aku terjangkit lagi ya.